Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dan bertemu untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita cepat dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya menjelaskan materi, pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu tes, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga evaluasi. Yang pertama adalah tes. Pengertian tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaannya atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes juga merupakan salah satu pengukuran yang terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi siswa dalam memperlihatkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kalau ngisi pada tahun 1995. Adapun juga pengertian tes menurut beberapa ahli. Yang pertama itu dari Anas Sudijono pada tahun 2015 mengatakan bahwa tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian yang berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan tester sehingga atas dasar data yang diperoleh dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester, nilai yang dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh tes lainnya atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Yang kedua menurut Nana Sujana pada tahun 2014 mengatakan bahwa tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam bentuk tulisan atau tes tulisan, atau dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Yang ketiga yaitu menurut Zainal Arifin pada tahun 2016 mengatakan bahwa tes itu merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Seperti itu. Tujuannya, tes bertujuan sebagai proses akhir untuk setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep yang menghasilkan nilai yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Seperti itu. Adapun juga bagian-bagiannya yaitu mengetahui tingkat kemampuan peserta didik,
di mana kita dapat melihat tingkat kemampuannya dari segi bakatnya. Yang kedua yaitu mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di mana yang dimaksud ini pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda. Kalau dari segi pertumbuhan itu kita bisa lihat dari segi anatominya, seperti fisiknya, pertumbuhan fisik. Sedangkan pada perkembangan kita dapat melihat dari segi perilaku, moral, attitude, dan sebagainya. Yang ketiga itu mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kendala pada saat para peserta didik sedang melakukan belajar. Seperti itu. Yang keempat, mengetahui hasil pembelajaran. Yang kelima, mengetahui pencapaian kurikulum. Dan yang terakhir itu mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. Seperti itu. Adapun prinsip-prinsipnya terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, realistis. Yang keempat, tester yang terlatih. Yang kelima, keterlibatan siswa. Yang keenam, pedagogis. Yang ketujuh, akuntabilitas. Dan yang kedelapan, teknik evaluasi yang bervariasi dan komprehensif. Yang kesembilan yaitu menindaklanjut atau tindak lanjut. Bagian kedua yaitu pengukuran. Pengukuran juga terbagi menjadi pengertian, tujuan, dan prinsipnya. Pengertian pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran berkaitan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif. Pengukuran diartikan sebagai pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Berikut ini akan dikutip beberapa definisi pengukuran yang dirumuskan oleh beberapa ahli. Pengukuran pendidikan dan psikologi yang acap kali yang dijadikan acuan beberapa penulis. Yang pertama itu Richard H. Lindemann pada tahun 1967 merumuskan bahwa pengukuran sebagai the assignment of one or a set each of a set of person of object according to certain established rules. Yang kedua, Norman E. Grolund pada tahun 1971 secara sederhana merumuskan pengukuran sebagai measurement is limited to quantitative description of pupil behavior. Yang ketiga, Georgia S. Adams pada tahun 1964 merumuskan bahwa pengukuran sebagai nothing more than careful observation of actual performance under standard conditions. Seperti itu. Tujuannya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu ukuran yang serupa. Yang kedua, menerjemahkan karakteristik suatu objek atau kejadian ke dalam suatu bentuk agar peneliti dapat menganalisisnya secara empirik. Adapun bagian-bagiannya juga yaitu motivasi, diagnosis, klasifikasi, pencapaian, evaluasi tujuan dan program, prediksi,
dan penelitian. Prinsip-prinsipnya: 1. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang kedua, adanya kontrol. Yang ketiga, sasarannya jelas. Yang keempat, objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat secara kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Yang kelima, keterbukaan. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang. Yang keenam yaitu representatif. Penilaian hendaknya menggunakan prinsip representatif. Dalam menilai hendaknya guru mampu melakukannya secara menyeluruh. Semua materi yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas harus dapat dinilai secara representatif. Yang ketiga di sini adalah evaluasi. Terbagi juga menjadi 3, yaitu ada pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsipnya. Pengertiannya yaitu proses pengumpulan, penganalisaan, dan penafsiran yang sistematis untuk menentukan atau menetapkan sampai sejauh mana para siswa mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Menjawab pertanyaan how good yang berhubungan dengan keputusan nilai atau biasa juga disebut dengan value judgment. Informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya evaluasi, sebuah kualitas pendidikan dapat diketahui secara dapat mengetahui titik kelemahan sehingga bisa mencari jalan keluar untuk menuju perubahan yang lebih baik. Dalam pendidikan, tanpa adanya evaluasi tidak mengetahui seberapa jauh keberhasilan dalam penyampaian pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Fauzia pada 2018. Tujuannya itu terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama itu untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan serta prestasi belajar siswa. Yang kedua, memberikan bantuan dalam rangka layanan remedial. Yang ketiga itu mengetahui kesesuaian hasil belajar siswa dengan kemampuan belajarnya. Yang keempat, untuk memberikan dorongan atau motivasi belajar pada siswa. Di sini dimaksud memberikan dorongan, di mana kita harus memberikan semangat dan motivasi belajar secara serius kepada para siswa agar lebih giat dan bisa belajar dengan baik. Yang kelima, memberikan bimbingan dan konseling secara tepat. Di sini juga yang dimaksud yang kelima, memberikan bimbingan dan konseling
agar siswa mempunyai rasa seperti itu. Adapun tujuan menurut beberapa ahli, sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, menurut Asrul juga memaparkan bahwa evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai suatu keaktivitasan strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan seperti itu. Adapun prinsip-prinsipnya juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu menyeluruh. Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan aspek perilaku dan perkembangan siswa. Yang kedua sinambung. Evaluasi terhadap perkembangan dan perilaku siswa dilakukan secara waktu ke waktu secara berkelanjutan. Yang ketiga berorientasi pada tujuan. Evaluasi dilakukan secara sengaja dan terencana mengarah kepada hasil yang diinginkan. Yang keempat objektif. Evaluasi yang dilakukan sebagai adanya tanpa diwarnai pendapat pribadi. Dan yang terakhir yaitu bermakna. Evaluasi memberikan urunan terhadap berbagai pihak, terutama kepada siswa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me in the days, and it's so amazing. It's not a phase. I want you to stay with me by my side. I swallow all my pride. Your love is so sweet.